Halo sahabat HBF Hafiz, gimana kabar kalian di rumah? Masih pada sehat kan? Oke, hari ini kita akan membuat pilar penutup pipa output yang ada di akuarium, yang bikin mata kita itu kayaknya sakit ya kalau ngelihat ada akuarium nonjol. Pesenannya coy. Oke, di sini kita bersama Babang JJ Akuarium. Bisa kita lihat ya di sini banyak banget akuarium pesenannya. Tuh kaca-kacanya juga tersedia lumayan. Kemudian ya beginilah workshop dari JJ Aquarium Pilang Cirebon. Nah, untuk nomor HP-nya 0897916503 kali dengan JJ Aquarium. Dan ini adalah proses pertama. Pertama itu cutting kaca. Nah, bisa teman-teman lihat kan di sini proses cutting kacanya gimana? Pertama, dia belah dulu tuh pinggirannya tuh. Set, set. Wek, 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 wow, wow, wow. Sambil nikmatin aja ya videonya. Nah, untuk yang kedua pinggirannya kita lihat nih. Di sini dia akan memotong 4 sisi dan 1 sisi atas. Nah, ini sisi yang pertama nih. Set. Kwet, twet, 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 twet. Nah, tinggal dipecahin aja nih. Tek, tuh kan udah selesai. Satu ini untuk sisi yang pertama. Karena pilar itu butuh 4 sisi, jadi kita akan memotong 4 sisi ya guys ya. Tunggu. Nah, itu bagian pemotongan kaca. Cling. Wah, kan udah ada semua nih 4 sisi. Proses yang kedua itu adalah penghalusan kaca dengan amplas ya. Sebenarnya ini ada gerinda amplas ya tuh. Nah, ini untuk tutup bagian atas. Sudah halus. Kemudian kaca yang kedua untuk sisi sebelah kanan. Oke, halus. Oke, selesai. Gunanya penghalusan pinggiran kaca salah satunya untuk untuk pengeleman kaca juga supaya lemnya itu lebih kuat. Nah, ini juga masih proses ya kawan, tuh pinggirannya digerinda habis nggak habis sih, maksudnya dihaluskan juga supaya nanti ke tangan juga nggak bikin tajam ya. Bisa kita lihat nih skill dari JJ Aquarium. Ternyata dia suhu juga ya. Kelihatan banget dia udah sering bikin akuarium dari kaca-kaca, baik itu kaca baru maupun kaca bekas ya. Tuh, lihat keterampilannya. Wih, keren juga tuh. Nah, ini kaca yang terakhir ya, dihaluskan sama dia pinggirannya tuh. Di sini Mimin bikin ukuran panjang 10, lebar 10, tinggi 75 karena tinggi air di akuarium yang ada di kantor Mimin itu sekitar 70 sampai 75 cm. Nah, proses ketiga ini proses pelubangan kaca untuk memasukkan air. Nah, buat yang bingung, kenapa sih bang kudu dibolongin kacanya gitu kan? Kenapa nggak kenapa nggak ditempelin aja tuh di bawahnya dengan dengan kaca, jadi kan ada selisih 1 cm misalkan. Nah, sebenarnya gini kawan, saat tidak dilubangi gitu kan, kemudian ada penyangga kaca di bawah sehingga air masuk dari bawah, betul nanti sedotannya itu akan lebih kencang, jadi kotoran-kotoran yang ada di sekitar pilar itu akan masuk
mengikuti gaya tekan airnya gitu kan. Jadi nanti masuk dari bawah kemudian naik ke atas ke ke tempat pipa yang paling ujung gitu. Cuman yang jadi permasalahan gitu, seringkali ini tidak berbanding lurus dengan kemampuan mesin. Nah, kebetulan mesin yang ada di tempat Mimin itu LPH-nya atau liter per meternya itu lebih besar daripada yang biasanya itu kalau nggak salah ya pakai yang 1800 atau berapa gitu. Nah, kebetulan di sini Mimin pakai yang 2 kali lipatnya gitu kan. Harapannya perputaran air itu akan lebih kencang, namun ternyata perputaran airnya itu lebih kencang tapi tidak tidak diimbangi dengan kemampuan outputnya besar. Cuman kalau misalkan dipasang pilar kemudian atasnya ditutup itu jadi airnya itu akan luber dan ada di atas dari pilarnya. Kalau pilar bagian atasnya itu, nah itu tidak dibolongin tuh. Jadi yang kita bolongin itu bagian kanan dan kiri dan bagian atas. Kalau bagian atasnya dibolongin, maka masih ada udaranya. Jadi sedotan di dalam si kacanya ini tidak terlalu kuat gitu kan, tidak terlalu kuat, tapi tidak mengganggu flow air yang ada. Nah, kita juga kan di sini nah inilah cara pengalamannya. Intinya gitu ya, kenapa dibikin bolongan itu untuk masuknya air ke atas. Nah, itu di atas juga kan dipasang yang dipasang kaca yang bolong juga supaya gaya tekan airnya itu bisa tetap mengejar flow-nya. Mimin kader sendiri deh. Buat kalian yang ngerti bantu jelasin di komen dong, please. Intinya saat saat bolongan atasnya ditutup, daya sedotnya meningkat, tapi tidak diimbangi dengan bolongan 8, berarti 16 bolongan yang ada itu tidak mencukupi untuk untuk nangkep si air untuk lebih cepat ke pembuangan. Tapi kalau misalkan atasnya dibolongin gitu kan, sedotannya flow-nya juga sedotannya juga tidak terlalu kencang, tapi airnya itu bisa diimbangi flow-nya. Nah, ini JJ Aquarium sedang merakit pilarnya ya guys ya. Nah, intinya begini tuh, kalau udah rada kering nanti terakhir kita pasang bagian akhirnya. Nah, itu dia nih bagian akhirnya nih. Nah kan nih Bang JJ udah mulai nih set pasang lem sepanjang ini, lanjut tuh. Kalau misalkan kacanya nggak dihalusin saat pengerjaan, tangannya Bang JJ ini juga bakal kesudat sama kaca. Makanya kenapa dihalusin pakai gerindo itu ya, ini salah satu alasannya supaya saat pengerjaannya ini juga dirasa akan lebih aman ya guys ya. Tuh pemberian lem lagi. Nah terus mantep coy. Sit down please. Kalau sudah dilem kayak gini tinggal diterapkan saja. Nah, ini dia nih. Hop. Nah, ini nih bagian yang paling penting nih. Nice. Oke, sudah. Nah, nanti di akhir untuk memperkuat akan diberikan lem. Nah, ini dia akuarium. Nah, ini dia tampak setelahnya. Jadi si pipanya itu jadi tertutup ya. Oke gitu ya, thank you.